Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Novision. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang berjudul Kutukan Alas Purwo. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan tombol like dan subscribe channel ini. Nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di ujung timur Pulau Jawa tersembunyi sebuah hutan lebat bernama Alas Purwo. Konon tempat ini adalah salah satu kawasan paling angker di Indonesia. Banyak orang percaya bahwa hutan ini adalah kerajaan makhluk gaib dan pusat kegiatan ilmu hitam. Damar, Randy, dan Wawan adalah 3 sahabat yang suka menjelajahi tempat-tempat misterius. Suatu hari, mereka mendengar tentang Alas Purwo, hutan angker di ujung timur Jawa, yang konon menjadi kerajaan makhluk gaib. Penduduk desa sekitar telah memberi peringatan, jangan masuk setelah maghrib. Banyak yang hilang dan tak pernah kembali. Namun, karena penasaran dan ingin membuktikan bahwa semua itu hanyalah mitos, mereka tetap nekat pergi. Saat senja tiba, mereka mendirikan tenda di dekat sebuah pohon besar. Namun, Wawan mulai merasakan hawa dingin yang aneh. Dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang memperhatikan mereka. "Jangan paranoid, Wan. Kita cuma kedinginan," kata Damar, tertawa kecil. Namun, ketika malam semakin larut, mereka mendengar sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Suara gamelan dari kejauhan. Semakin lama semakin dekat. Damar, Randy, dan Wawan mencoba mengabaikan suara gamelan yang aneh itu. Mereka berpikir mungkin ada desa atau kelompok yang sedang mengadakan ritual. Namun, angin dingin tiba-tiba bertiup kencang, memadamkan api unggun mereka. Dalam kegelapan, Wawan menajamkan matanya dan melihat sesosok bayangan tinggi dengan mata merah menyala berdiri di antara pepohonan. Sosok itu diam, namun tatapannya menembus dada mereka, membuat mereka sulit bernapas. Panik, mereka memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Tapi, ketika mereka mencoba mencari jalan keluar, mereka menyadari sesuatu yang mengerikan. Jalan setapak yang mereka lalui sebelumnya telah menghilang. Mereka terperangkap di dalam hutan. Saat mencoba mencari jalan keluar, mereka mendengar suara tangisan perempuan. Tangisannya pelan, penuh kesedihan. Mereka menoleh ke arah suara itu dan melihat seorang wanita berbaju putih dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya, berdiri di antara semak-semak. Awalnya, mereka mengira wanita itu tersesat. Namun, saat mereka mendekat, tubuh wanita itu bergetar dan kepalanya perlahan berputar 180 derajat, menampakkan wajah penuh luka dan mata kosong yang menatap tajam ke arah mereka. Dalam sekejap, angin kencang bertiup kembali dan wanita itu menghilang. Namun,
Suara tangisnya masih terdengar di telinga mereka. Mereka berlari secepat mungkin, tetapi setiap jalan yang mereka lalui selalu membawa mereka kembali ke tempat yang sama. Mereka seperti berjalan di dalam lingkaran. Setan, Damar, Randy, dan Wawan kelelahan. Mereka akhirnya bersandar di sebuah batu besar, berusaha menenangkan diri. Namun, kesunyian malam itu kembali pecah oleh suara seretan kaki yang mendekat dari kegelapan. Dari dalam hutan muncul seorang kakek tua berpakaian putih dengan wajah penuh keriput dan mata yang tajam. "Kalian melanggar aturan," ucapnya dengan suara berat. Sebelum mereka sempat bertanya, kakek itu mengangkat tangannya dan mengibaskannya ke arah mereka. Dalam sekejap, pandangan mereka mengabur dan mereka jatuh, tak sadarkan diri. Saat membuka mata, Damar, Randy, dan Wawan mendapati diri mereka sudah berada di tepi hutan, tepat di gerbang masuk alas Purwo. Anehnya, semua barang mereka, termasuk tenda dan peralatan lainnya, telah menghilang. Penduduk desa yang melihat mereka hanya menggeleng pelan. "Kalian beruntung masih hidup," kata salah seorang warga. "Banyak yang masuk ke alas Purwo, tapi tak pernah kembali." Sejak kejadian itu, mereka bertiga berjanji tak akan lagi meremehkan larangan tentang tempat-tempat angker. Karena di tanah Jawa bukan hanya manusia yang berkuasa,